teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Regi di channel Regi 215. Kemarin kita sudah membahas beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi saat liburan nanti. Untuk sekarang kita akan membahas sejarah Panama Canal dan cara kerja yang mungkin tidak asing lagi untuk kalian semuanya. Terusan Panama dibangun karena apa yang mungkin lebih menjengkelkan ketika mengirim sesuatu dari San Francisco ke New York, atau Tokyo ke London, dengan berkeliling Amerika Selatan. Terusan itu akan menyelamatkan kapal hampir 8.000 mil perjalanan dan banyak waktu dan biaya di sepanjang jalan. Semua orang tahu bahwa terusan Panama dibangun oleh Amerika Serikat, tetapi sangat sedikit yang tahu bahwa pekerjaan itu sebenarnya dimulai oleh Prancis. Adalah Mr. Ferdinand de Lesseps, seorang diplomat Prancis yang pertama kali memulai pekerjaan itu pada tahun 1881. Pekerjaan itu harus dihentikan pada tahun 1894 karena demam kuning dan malaria merenggut nyawa sekitar 22.000 pekerja dan hampir USD 287 juta dolar. Mr. Ferdinand de Lesseps akhirnya bangkrut. Pekerjaan yang tersisa dilakukan oleh orang Amerika pada tahun 1904 setelah membantu Panama menyerahkan diri dari Columbia Raya. Di bawah kepemimpinan Tuan John Frank Stevens dan kemudian Wali Kota George Washington Butler sebagai Chief Engineer, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 10 tahun. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1914, 2 tahun penuh sebelum target tahun 1916. Ketika terusan Panama diresmikan. Sesuai catatan yang ada, kapal pertama yang melintasi terusan Panama adalah SS Ancon. Dia adalah kapal kargo dan penumpang berbendera Amerika yang dimiliki oleh Boston Steamship Company. Panjangnya sekitar 150 meter, lebar 18 meter. Sekitar 9.600 gross registered tonnage dan menggambar draft sekitar 8,8 meter. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kanal dengan mengangkut pekerja, bahan konstruksi dan terutama sejumlah besar semen dari New York ke Panama untuk pembangunan terusan Panama. Terusan Panama pertama kali direncanakan oleh Kaisar Romawi Suci Charles V dan Raja Spanyol pada tahun 1534. Dia yakin bahwa sebuah terusan yang melintasi tanah genting Panama akan sangat mengurangi jarak antara Spanyol dan Peru, sehingga memberi mereka keuntungan militer atas Portugis. Meskipun butuh hampir 4 abad untuk mewujudkan mimpinya, sejak peresmiannya, terusan Panama telah mengurangi jarak berlayar dari Atlantik ke Pasifik dan sebaliknya sejauh 8.000 mil laut kurang lebih. Jika kita berlayar dengan kecepatan rata-rata sekitar 15 knot, maka itu akan menjadi 22 hari yang panjang. Sebaliknya, dibutuhkan hanya sekitar 8-10 jam untuk menyeberangi terusan Panama. Terusan Panama tidak hanya menghemat uang dan waktu bagi pemilik dan operator kapal, tetapi pada kenyataannya, ini membantu dalam menghemat sejumlah besar emisi CO2 dan dengan demikian membantu industri perkapalan untuk mengurangi jejak karbonnya. Berapa biaya untuk transit terusan Panama? Untuk tujuan praktis, tipikal kapal tangker kimia tipe 3 IMO sekitar 50.000 DWT. Bermuatan sekitar USD 135.000 dolar untuk tol. Sedangkan kapal tangker LNG Neo Panamax ukuran 83.000 DWT bermuatan sekitar USD 260.000 dolar untuk biaya tol. Jumlah tol terkecil dibayar oleh Tuan Richard Halliburton pada tahun 1928 sebesar USD 0,36 dolar untuk berenang melintasi kanal. Untuk menentukan tonase kanal bersih, rumus matematika diterapkan untuk menghitung total volume kapal. Sebuah tonase kanal bersih adalah 100 kaki kubik kapasitas volumetrik. Kemudian tergantung pada apakah kapal dimuati atau dalam pemberat, tarif yang sesuai diterapkan. Kapal perang dan kapal bantu angkatan laut lainnya dibebankan berdasarkan tonase perpindahannya. 1 ton perpindahan setara dengan 1 ton panjang atau 35 kaki kubik air asin.
Berapa draft maksimum yang diperbolehkan untuk transit di terusan Panama? Otoritas Terusan Panama mengeluarkan pemberitahuan yang memberikan rincian ukuran dan batasan rancangan untuk kapal yang ingin transit di Terusan Panama. Pada tahun 2018, draft maksimum untuk kunci Panamax adalah 12,04 meter 39 kaki 6 inci Tropical Freshwater TFW. Tropical Freshwater TFW adalah 0,9954 gram cc pada 29,4 derajat Celcius 85 derajat Fahrenheit. Draft maksimum untuk kunci Neo Panamax adalah 15,2 meter 49,87 kaki Tropical Freshwater TFW. Bagaimana cara kerja Panama Canal? Terusan Panama berfungsi sebagai jembatan air, di mana kapal ditinggikan sekitar 85 kaki, 26 meter, di atas permukaan laut dengan sistem kunci. Kapal-kapal yang transit dari Atlantik ke Pasifik memasuki saluran pendekatan di Teluk Limon, yang membentang sejauh sekitar 11 km ke Gatun Locks. Setiap ruang kunci memiliki panjang 1000 kaki 304 meter, dan lebar 110 kaki 33,5 meter. Balok lebar maksimum yang dapat dimiliki kapal agar diizinkan melewati kunci ini adalah 106 kaki 32,3 meter, dan kapal yang memiliki lebar ini dikenal sebagai Panamax. Kunci bekerja berdasarkan prinsip dasar gravitasi dan pengapungan. Perbedaan ketinggian antara Danau Gatun dan Samudra Pasifik dan Atlantik menyebabkan air membanjiri dan mengosongkan kunci melalui gorong-gorong. Katup besar mengontrol aliran air. Seluruh sistem dikelola oleh pusat kendali yang terletak di masing-masing gerbang kunci. Ketika gerbang kunci banjir, kapal yang mengambang di dalam gerbang kunci naik dengan naiknya permukaan air dan kemudian memasuki gerbang kunci berturut-turut untuk naik lebih lanjut. Teknik yang sama digunakan untuk menurunkan kapal dengan mengosongkan gerbang kunci. Sejak dibuka pada tahun 1914, Terusan Panama telah menjadi keajaiban teknik dan salah satu aset perdagangan terpenting di dunia. Sekitar 270 miliar dolar kargo melintasi kanal setiap tahun. Ini melayani lebih dari 140 rute maritim ke lebih dari 80 negara. Pencapaian sepanjang masa yang benar-benar dapat bersaing dengan proyek Port and Airport Development Strategy (PADS) di Hong Kong dan Road-Tunnel, yang menjembatani Inggris dan Prancis. Perluasan saluran air baru Terusan Panama adalah salah satu pekerjaan tersulit yang pernah dimenangkan oleh upaya dan kecerdikan manusia. American Society of Civil Engineers telah menyebut Terusan Panama sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. ACP dan pemerintah Panama telah secara positif berusaha untuk mempertahankan jalur air sebagai jalur pilihan penting untuk perdagangan internasional. Dalam upaya berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan industri maritim,
ACP telah secara agresif tetap berhubungan dengan perusahaan pelayaran besar dengan mengirimkan delegasi atau meluncurkan penjualan pelabuhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar yang dilayaninya dan membuat keputusan terkait yang berkaitan dengan kanal, rencana untuk masa depan.